Nah, pada waktu itu Petrus dipanggil, ya langsung dia oke. Dia ikut. Tuhan jalan lagi, ada lagi ketemu lagi, sedang menjalaikan, ayo ikut. Ada 12 murid. Murid-murid Yesus yang ikut. Gak mungkin bodoh-bodoh mereka langsung disuruh aja, tidak. Diajar sama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang diajarkan kalau kita mau melihat, ya? Diajarkan di dalam firman Tuhan, diajarkan tentang apa? Tentang waktu itu Tuhan bawa mereka di atas gunung, ya. Gunung itu di bukit, Tuhan khotbahkan mereka, ada ajaran. Ya, ada ajaran-ajaran yang lain semua. Kalau kita mau melihat dari Matius 4, 5, 6, itu ajaran-ajaran Tuhan ajar semua. Tentang bagaimana hal berdoa, tentang memberi sedekah dan lain-lain. Tuhan ajar semua. Ya, seperti kita ini. Diajar terus, diberikan pengertian terus. Tinggal kita mau apa tidak. Tapi pada waktu itu 12 murid, ya, mereka masih lahir baru, ya, cinta mula-mula sama Tuhan. Orang kalau cinta mula-mula sama Tuhan diajarkan, wah itu nurut, itu taat, itu setia. Karena cinta mula-mula. Mereka dulu belum mengenal Tuhan dan kenal Tuhan, diajarkan semua mereka, waduh cinta Tuhan luar biasa. Barusan Ibu Gembala berbicara kepada saya, dulu ya, luar biasa ya. Ya, kita kemana, waduh kompak. Kita kemana, waduh kompak. Karena cinta mula-mula. Dan juga pada waktu itu semua masih posisi ada di bawah. Belum ada satu pun yang ada di atas. Saya berani berbicara ini karena saya tahu Bapak Ibu yang ada ini dididik dari bawah. Maka itu orang kalau tanya kepada saya, Pak, jemaat Bapak ini orang-orang berduit, orang-orang ini atau bagaimana? Oh, saya bilang tidak. Jemaat kami ini semua dari bawah. Saya lebih senang ketemu dengan orang-orang yang dari bawah. Dan di situ saya didik. Saya nasihati. Saya bimbing mereka. Enak. Ya. Dan pada waktu itu, Ibu Gembala bilang, waduh banyak ya, karena masih cinta mula-mula. Kalau sekarang kan sudah, nggak bisa lagi. Ya kan sudah satu sama lain, sudah ada ditolong Tuhan, dan sudah dan lain-lain, segala semua, sudah tidak mau lagi. Tapi pada waktu itu, Tuhan Yesus berbicara kepada siapa? Kepada murid-murid ini. Mereka masih cinta mula-mula sama Tuhan. Mereka masih lagi mengasihi Tuhan. Orang kalau cinta mula-mula Tuhan itu luar biasa. Mereka sebelum ibadah, mereka udah datang dulu. Sebelum ibadah mereka sudah datang dulu, mereka berdoa. Saya ingat saudara Andre bilang, kebudayaan dari jemaat Surya Kebenaran sekarang ini terlambat. Kalau terlambat setengah jam itu masih biasa. Kalau dulu dah mau untuk terlambat. Mereka lebih cinta Tuhan. Ya, tapi kalau sekarang kan lain. Tadi Bapak Toga Sirait, ya saya tahu bahwa dia tahu bahwa kehidupannya sudah tidak lama lagi. Dia akan bertemu dengan Tuhan. Maka kan dia jaga dia punya hidup. Jam 5 lebih sedikit dia sudah ada di depan. Saya tadi pagi juga begitu. Cuma saya bilang saya harus berusaha. Saya harus sabar. Saya harus sabar. Kenapa? Pagi-pagi saya keluar. Karena hujan malam itu, pagi-pagi saya keluar. Sambil saya olahraga, sambil saya cari pemulung itu. Kok Bapak setiap hari kok cari pemulung? Karena ada dos-dos, ada apa segala semua. Karena saya juga lagi siap apa yang saya harus berikan kepada dia. Saya cari karena hujan dia tidak ada. Pada waktu saya sampai di depan, mau masuk tidak bisa, remote itu saya tendes setengah jam. Saya tidak bisa masuk. Tapi di situ saya bilang, Tuhan ajarkan sama saya untuk apa? Untuk sabar. Saya harus sabar. Saya harus sabar.
setengah jam. Saya harus sabar. Saya berpikir ibu gembala ini tidak jeli ya. Biasanya ibu gembala itu kalau lihat, tak, oh itu ada orang di muka. Wah ini. Tapi dia tidak jeli. Dia lihat saya di situ karena saya tunggu lama, saya pukul pintu tidak bisa. Semua bapak ibu apa yang terjadi? Saya didatangi RT, didatangi orang-orang yang biasa buka pagar. Ya mereka sama saya mereka baik. Karena apa? Ya saya senantiasa juga kepada mereka saya harus baik. Mereka datang, kenapa Pak Herman? Ada apa? Oh saya tidak bisa masuk. Saya bilang, ya apa Pak? Kalau kita naik pagar, jangan Pak, kita sudah tua Pak. Naik pagar nanti jatuh mau jadi apa? Iya betul juga Pak ya. Singkat cerita dia bilang itu Agus sudah datang. Setengah jam lebih saya ada di luar. Setengah jam lebih saya ada di luar. Ya, tapi saya bilang ini adalah satu proses untuk saya. Saya harus sabar. Saya harus sabar. Tuhan kasih saya sabar. Kasih saya sabar. Kalau dulu saya belum diizinkan diproses, ya seperti ini, mungkin itu kunci saya udah banting. Karena namanya bos, ya kan? Ini kan tidak. Saya harus sabar. Saya harus sabar. Jadi datanglah orang-orang yang datang sama saya. Jadi gimana Pak? Ya sudah Pak, sabar saja. Sabar saja. Tidak ada cara lain pintu. Saya berpikir ini pintu gimana caranya. Kalau pintu yang jelek-jelek aja yang dibuat daripada pelat-pelat tipis saya gampang saya ini tidak bisa digoyangkan ini pintu. Buatnya saja sudah susah. Besinya saja besi dari Jepang punya. Tidak bisa. Tapi kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan bisa izinkan masuk. Saya tanya, omong sama Ibu Gembala. Kamu kurang peka, saya bilang. Kenapa? Saya ada di depan. Iya, saya lihat kamu ada di depan. Saya berpikir kamu lagi ngobrol-ngobrol sama orang yang ada di depan. Tidak, saya bilang saya sudah pukul pintu. Tong, 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 tong. Iya, saya pikir kamu lagi. Iya, saya bilang, itulah Pak Toga Sirait ada di muka. Teriak-teriak ya. Yuk buka, supaya buka. Namanya Bu Romla. Mohon maaf, ini telinganya sudah kurang jelas. Teriak terus ya. Agus ada di kamar mandi. Teriak langsung Agus lari keluar, pergi buka, kasih Pak Toga Sirait. Dia datang. Saya tahu. Oh ya, dijaga hidupnya. Dijaga hidupnya. Dia harus datang sama Tuhan. Dia lebih awal. Ya. Coba kita belajar daripada orang tua ini. Ya. Dijaga demi hidup. Karena firman Tuhan sudah mengatakan umur kita itu 70 sampai 80. Dalam 80 sudah susah semua. Tapi dia jaga hidupnya. Karena dia tahu satu saat dia pulang. Supaya ada namanya dia ada tercatat di atas. Dia jaga demi hidup. Ya, kita berdoa bukan hanya beribadah saja dia jaga hidupnya, dalam segala segi hidup dia harus jaga. Dia harus jaga. Ya, saya juga harus berusaha. Saya jaga hidup saya. Ya, kenapa Pak? Bapak sudah tua? Tidak. Sebab kita tidak tahu kapan-kapan saja kita akan dipanggil sama Tuhan. Kapan-kapan saja kita akan dipanggil sama Tuhan. Maka itu kita harus jaga hidup kita ini. Ya, jaga hidup kita. Jangan berkata, wah saya masih lama, saya masih ini. Kemarin waktu ibu-ibu mereka siapkan makanan semua. Andre mulai kasih keluar. Es krim dan lain-lain. Saya hanya ngomong, Bu Retno tidak boleh makan. Ya, tidak boleh makan. Ya. Habis Bu Retno bilang, Pak, saya kalau bisa saya minta biskuit yang ada di situ, Pak. Tidak boleh juga. Ya. Apa saya jahat sama Bu Retno? Tidak, karena saya sayang sama dia. Saya sayang sama dia. Kenapa? Dia ada gula. Dia ada gula, dia minum obat, tetapi obatnya ya tidak tahu. Pokoknya pergi puskesmas dapat obat lain. Tidak boleh. Pulang saya tanya, Bu Retno ada ambil biskuit? Tidak ada. Ini tidak boleh ya.
Ya, tidak boleh. Jaga makan. Jaga makan. Ya Bu ya, jaga makan. Jaga makan. Kembali lagi kita melihat. Pada waktu itu 12 murid ini masih betul-betul yang bisa diarahkan, bisa diatur. Anak-anak itu kalau masih kecil kan enak diaturnya. Kalau sudah besar tidak bisa diatur. Ini bisa diatur. Maka itu Tuhan bilang apa? Belajar daripada anak kecil ini. Saya sebenarnya sedih. Saya sampaikan firman Tuhan, Hendrik langsung keluar. Atau mungkin dia duduk di bawah pohon kelapa. Padahal sebenarnya dia harus datang dengar firman Tuhan. Dia keluar mungkin. Dia duduk di pohon kelapa. Atau mungkin juga dia barusan saja sakit, demam berdarah. Ya, lebih baik duduk di luar. Padahal sebenarnya harus. Tapi yang mau bagaimana? Itulah manusia. Kita harus tahu, itulah manusia. Sorry. Itulah manusia. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berbicara kepada siapa? 12 murid. Murid-murid yang masih telinganya masih bagus, hatinya masih bagus, cinta mula-mula sama Tuhan. Dan dia berbicara waktu diajar itu. Murid-murid, ya 30. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Ini diajar kepada murid-murid ini. Karena murid-murid ini kan baru saja ikut sama Tuhan Yesus. Mungkin baru beberapa hari. Jangan kamu khawatir tentang makan, minum, pakai. Kalau kita mau belajar dari ayat 25, itu ada cerita jelas semua. Tuhan kasih sama mereka. Burung saja di udara aku piara kok. Yang tidak bekerja aku piara kok. Apalagi kamu. Jadi tidak boleh takut. Dia berbicara kepada siapa? Kepada ke-12 murid. Kadang firman Tuhan ini disampaikan juga kepada jemaat Tuhan. Memang kita tidak boleh khawatir. Tidak boleh khawatir. Ya, kita harus percaya sama Tuhan. Tetapi apakah kita sekarang ini betul-betul percaya kepada Tuhan apa tidak? Apakah kita mengasihi Tuhan apa tidak? Ya. Saya percaya kalau kita lakukan kebenaran firman Tuhan, kita jalankan seturut dengan kehendak Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Tapi kalau kehidupan kita ini keluar dari garisnya Tuhan, ya pasti timbul ketakutan. Ya, yang ada di dalam kehidupan kita. Gak enak loh orang kalau takut. Gak enak loh orang kalau takut. Gak enak loh kalau orang khawatir. Tuhan bilang, apakah dengan kekhawatiranmu menambahkan sehasta saja di dalam kehidupan kita? Ini berbicara tentang apa? Makan, minum, pakai. Tidak berbicara yang lain. Berbicara tentang cicil sampai mencicil. Ngerti, cicil sampai mencicil. Ada orang cicil itu, cicilan-cicilan sampai mencicil dia. Tidak. Ini baru berbicara tentang makan, minum, pakai. Kalau soal cicil mencicil, Tuhan bukan kehendaki karena kita yang kepengen jadi orang besar, kita lakukan semua, kita ambil semua, sehingga membuat kita itu malam tidak bisa tidur. Bingung. Ya apa caranya menaiki? Ya. Bingung. Bagaimana caranya? Saya berpikir, iya ya. Ada orang khawatir. Besok saya harus buka cek sekian banyak. Ya, Tuhan Yesus tidak berbicara tentang buka cek. Tuhan Yesus berbicara tentang makan, minum, pakai. Kalau buka cek sekian banyak, ya. Itu terserah kita punya tasuan, kita punya hitungan dengan Tuhan. Tapi kalau kita mau hidup dengan serakah, semua kita mau, itu kita akan bingung. Barusan kan lebaran, cukup lama libur loh.
Selama lebaran saya diizinkan setiap hari berenang dengan orang-orang yang ada di kolam renang. Mereka pengusaha-pengusaha. Kelihatan haukan puhauce. Kelihatan mereka gagah semua. Tapi hidupnya juga susah, stres. Ya. Kelihatan mereka susah, stres. Mereka mulai ngomong, bagaimana ini nanti besok? Ini nanti kalau sudah waktunya buka ini bagaimana? Kenapa? Saya membuka cek sekian banyak. Saya mengalami masalah ini, saya mengalami masalah ini. Mereka ngomong itu saya udah tahu, saya pernah mengalami seperti itu. Kalau sudah pusing, ya, dana sudah tidak ada, buka cek banyak, malam itu udah tidur. Tapi yang Tuhan berbicara kepada kita tentang apa? Makan, minum, pakai. Gak usah takut. Ya. Kalau tidak ada makan, pergi di tetangga. Begitu saja. Pergi di tetangga. Kalau kita di daerah, gak susah. Tidak ada makan, pergi di tetangga. Kamu di situ ada ubi kah? Kamu di situ ada beras kah? Kamu di situ aku minta sedikit, dikasih. Enak kalau di luar pulau itu enak, kota kecil. Kita minta, tidak apa-apa. Kalau minum gampang, pergi di air pet langsung minum aja sudah. Ya, kalau pakai, kalau di kota kecil enak. Saya tidak ada baju, saya minta baju, kamu ada, pasti dikasih. Ya, kalau di kota kecil. Kalau kota besar, siapa kau datang minta-minta uang saya sendiri lagi susah? Ya kan? Pusing, stres. Tapi waktu itu Tuhan berbicara kepada murid-murid. 12 murid ini adalah orang yang cinta mula-mula sama Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Sudahlah, kamu jangan takut. Kamu jangan khawatir tentang makan, minum, pakai. Saya boleh merenungkan, iya ya. Tapi kan saya periksa diri saya. Bagaimana tentang makan, minum, pakai? Ya. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dengan saya. Kalau secara manusia, Bapak Ibu lebih senang. Kalau saya ini kan saya tidak bekerja. Saya hanya seorang hamba Tuhan. Dan saya harus bertemu dengan jemaat kita yang ada. Dari mana dasar bisa hidup? Logika, hitung-hitungan. Dari mana dasar bisa hidup? Tetapi karena kebenaran ini, dia bisa buat. Makan, Tuhan berikan sampai berkelebihan. Sekali lagi, soal makan, tidak perlu kita khawatir. Tuhan berikan sampai berkelebihan. Di freezer. Coba pergi buka di Ibu Gembala punya kulkas atas, kulkas bawah, itu penuh semua, tidak bisa diisi. Freezer ada 2 penuh semua, tidak bisa isi, sampai saya bingung mau kemanakan ini. Berkat melimpah. Benar ini firman. Berkat melimpah. Sampai melimpah. Kemarin saya melihat ada makanan yang begitu banyak, saya duduk. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Makanan yang begini banyak, saya harus kemana? Tuhan bilang, kau ingat kau punya guru sana itu. Gurumu itu kau ingat ke sana. Maka itu kita jadi manusia, jangan jadi manusia kacang lupa kulit. Kau ingat kau punya guru? Oh ya, itu saya pasti ingat. Saya pasti ingat itu. Kalau dia kau izinkan saya ketemu sama dia. Kalau saya tidak ketemu dia pada waktu itu, saya udah hancur sekarang. Pelayanan saya udah pelayanan dengan kekuatan sendiri, dengan mencari wah. Pikiran saya hanya pikiran duit, tidak. Saya ingat, saya telepon. Saya akan kirim sekian bal ya ikannya. Bukan sekian ekor, sekian bal. Karena Tuhan kirim sama saya itu bal-balan. Saya akan kirim ya.
Suka kurma? Iya. Suka? Oke. Kami kirim. Tolong ya, dibagikan semua kepada hamba-hamba Tuhan. Teristimewa Bapak Gembala dulu ya. Ingat, dapat yang teristimewa, semua yang saya kirim istimewa. Kasih Bapak Gembala dulu. Saya harus ingat, itu saya harus tabur itu. Bapak Gembala dulu, kasihkan dia. Nah kembali lagi Bapak Ibu, makan ya sampai berlimpah-limpah. Minum. Minum apa yang kita mau pusing? Tidak usah pusing, air keran itu murah kita sini. Kami di gereja hanya bayar air keran 90.000 toh. Ibu Cu bayar air keran berapa Bu Cu? 120 ya. Kami di gereja hanya 90.000, tidak usah takut. Burung kita kasih air keran minum. Semua kita kasih, semua. Apalagi pakai. Ya. Tidak usah khawatir. Baju seluruhnya Tuhan sudah siapkan. Kemarin listrik hampir 6 juta. Kami ini di gereja setiap hari itu uang itu harus keluar. Setiap hari itu uang harus keluar. Karena apa? Kasih makan ini. Listrik. Bisa lihat di aksi peduli ada? Nggak ada kan? Listrik. Tapi pas waktunya tenang hati ini semua. Dan sebelumnya sudah dibayar dulu. Tanggal 20, tanggal 19 kita sudah bayar. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita punya uang banyak, di bank deposito banyak, Bapak orang kaya. Tetapi kami ini, hidup ini, hari ini cukup untuk hari ini, besok ada kesusahan. Tetapi kita melihat apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan. Semuanya itu Tuhan cukupkan semua. Benar Bapak Ibu. Dengan biaya yang begitu besar, Tuhan cukupkan. Maka itu saya ini dorong kepada jemaat Tuhan. Renungkan. Tuhan Yesus berbicara kepada siapa? Kepada 12 murid. Kalau pada zaman Musa 2 juta. Macam-macam karakter. Tapi ini baru 12 murid. Kalau kita ini sekarang ada berapa? 30, 40. Maka itu saya bilang kepada jemaat, kalau mau tidak stres, hidup kita ini dikenakan dulu. Dia ada kok. Dia mati dan dia bangkit kok. Dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita. Dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita. Pengharapan kita hanya dia. Tapi kita punya pengharapan sama dia, ini kita harus cocokkan dulu. Kalau udah cocok keluar dari garis jangan bicara. Harus cocok dulu. Harus cocok dulu. Selanjutnya kita melihat ayat 32. Tuhan pakai siapa? Sebab itu semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Ini ayat. Ya. Tuhan kita Yesus Kristus tidak buang uang itu datang dari atas. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita itu dia tidak buang dari atas. Ivon membutuhkan apa, membutuhkan ini, langsung buang di Duirejo sana. Ya. Tidak. Tuhan memakai orang.
Tapi yang dia katakan di sini, dia pakai orang yang tidak mengenal Allah. Kebanyakan banyak anak-anak Tuhan susah ya. Mereka begini betul-betul. Begini betul-betul. Saya ini sebagai gembala. Tapi Tuhan bisa pakai siapa? Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mohon maaf ya. Saya ini jalankan visi misi Tuhan yang Tuhan kasihkan. Saya melihat orang-orang seberang itu begini-gini. Pengorbanan-pengorbanan mereka. Mereka mau korbankan semua. Dalam kekurangan. Pak, mereka berkelebihan. Ada seorang pengusaha jeruk yang ada di Pacet. Dia punya utang banyak. Tapi kalau saya sudah pulang, saya sampai jadi malu. Tapi saya berpikir ini bukan untuk saya. Pak, ini Pak, dia angkat itu jeruk sekian banyak. Dia muat di mobil. Aku titip Pak ya. Aku titip ya. Tidak ada hubungan apa-apa. Tuhan pakai orang-orang itu. Pedagang-pedagang sayur yang ada. Pak, aku titip Pak ya. Aku titip Pak ya. Pedagang semangka, aku titip ya, aku titip ya. Saya bilang hebat kamu ya. Memang saudara-saudara kita yang di seberang ini. Oh begini-begini. Betul kan? Bukan bilang kita jemaat-jemaat Tuhan juga tidak begini juga. Tapi yang saya belajar ini. Wah luar biasa. Luar biasa. Pengusaha pisang. Ya, kalau saya sudah pergi sana, dia tahu ini untuk sodako. Pak, ini Pak, biasanya saya jual 200.000 satu tandan. Ini saya kasih 100.000 saja Pak. Ini biasanya saya jual ini 150.000. Ini tak kasih 75.000 saja. Pak, dah rugi Pak. Dah apa-apa Pak. Mana ada orang yang suka memberi. Perhatikan orang-orang susah kok miskin. Dah ada Pak. Sesudah itu kita ambil dia muat di atas mobil. Dia tambah lagi. Ini loh tak tambah lagi. Ini loh tak tambah lagi. Ini tak tambah lagi. Saya pikir waduh. Tolong ini. Saya berpikir-pikir, luar biasa. Luar biasa. Saya bilang, pernahkah kamu kekurangan? Enggak. Tidak pernah. Ya. Maka itu mereka lakukan apa menjadi ajaran-ajarannya. Tuhan pakai orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mengenal Allah. Tapi mereka lakukan semua itu. Tapi ada orang yang tidak mengenal Allah. Mereka bisa jalankan ini. Saya bukan suruh kepada Bapak Ibu. Saya tahu keadaan Bapak Ibu. Saya sangat mengerti. Jangan dipikir saya ini bodoh-bodoh udah tahu. Saya aksi-aksi bodoh. Saya tahu keadaan Bapak Ibu. Punya keadaan saya tahu. Tapi saya ingat Amsal 11 ayat 24 dan 25. Amsal 11, 24 dan 25. Kalau kita suka menyebar harta, kita tidak akan kekurangan. Tapi kalau kita suka tahan-tahan, kita pasti berkekurangan. Coba mohon maaf Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang suka menyebar harta, ada kekurangan? Ada kekurangan? Tidak. Yang suka tahan-tahan, pernah berkelebihan? Maka itu saya akan senantiasa ajarkan kepada Bapak Ibu. Mari kalau bisa kita minta karunia sama Tuhan. Karunia memberi.
Jangan karunia menerima, dah enak. Kalau kita menerima hanya dapat terima saja. Selesai pakai habis, terima, pakai habis, terima, pakai habis. Kalau kita suka memberi, kita akan diberikan terus sama Tuhan. Diberikan terus, karena kita begini terus. Kalau kita Tuhan tidak berikan kepada kita, dari mana kita harus berikan? Tetapi harus dengan punya ketulusan. Harus punya ketulusan. Mungkin Bapak Ibu berpikir, Pak ini ajaran sesat. Tidak sesat. Sekarang di luar lagi rame tentang ajaran sesat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan pakai orang yang tidak mengenal Allah untuk datang memberkati kita. Dan firman Tuhan mengatakan, Bapa di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu. Tuhan pakai orang. Pak, listrik dari mana, Pak? Ya, listrik dari mana, Pak? Tuhan pakai orang yang tidak mengenal Allah. Nggak tahu, udah ada ujung pokok, plak, selesai, bayar. Zaman sekarang mana ada seperti itu. Kita melihat, kalau Bapak Ibu mau melihat di aksi peduli, ya ada orang yang dipakai sama Tuhan, jadikan berkat, dan tidak mau ditulis namanya juta. Tapi kalau kita ini kan nurut. Oh, saya biasa kasih 100, 150. Sekarang kan yang lain begini tak ikuti 50 terus. Itu udah tahu dengan hati yang sungguh-sungguh apa tidak. Makanya saya bilang sama Kesia, Kes, kamu ingat ya, Papa ajarkan kamu ya, hidupmu suka perhatikan orang susah. Ingat ya, Andre kamu ingat ya, Papa ajarkan kamu ya, ingat ya. Sebab kalau anak orang lain kita omong, ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima. Ada yang mengatakan, wah dia peres kita dan lain-lain, tidak. Saya bilang, saya ajarkan. Lakukannya. Jangan sampai tidak. Kalau kamu kasih belum ada uang, tidak apa-apa, kau janji iman. Pokoknya setiap minggu kau lakukan. Dan saya melihat, kadang dia tidak ada uang, dia tulis, tapi besok dia sudah ada, dia bayar semua. Saya tanya, kalau Andre saya sudah tidak bicara lagi. Kes, 1 minggu Tuhan memberkati kamu berapa? 1 minggu Tuhan memberkati kamu itu berapa? Kita bukan bikin pancingan, tidak. Tadi malam, sore kemarin ada satu anak muda, saya panggil datang sini, karena saya bisa bicara anak ini. Kamu belum kasih ya untuk Tuhan? Iya Su, aku tak kasih. Saya pasti kasih, cuma tadi saya sibuk. Ya, saya ingatkan, karena anak ini bisa diomongi. Bisa diomongi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang saya mau berbicara kepada Bapak Ibu, ini kan kita sudah berbicara melebar, ya. Tapi yang Tuhan berbicara kepada kita topiknya tadi tentang jangan khawatir, makan, minum, pakai. Jadi saya tidak berbicara kepada orang di luar, saya berbicara kepada jemaat yang ada. Dengar, ya baik. Tidak dengar, juga baik. Cuma tugas saya hanya saya sampaikan. Tapi kita harus ambil contoh dulu untuk orang-orang tua ini. Bapak Toga dan Ibu Ripa.
number one mereka. Tidak usah diomongi hari itu. Ya mereka memberikan berdasarkan kemampuan mereka. Bapak Toga Sirait pensiunnya 3 juta. Dia dapat pensiun apa yang menjadi miliknya Tuhan. Dia berikan double 2 kali lipat. Kalau 3 juta dia berikan 600.000. Dan uang 600.000 saya serahkan kepada dapur. Ini, ayo kerjakan. Dalam kekurangan. Tapi apakah dia lapar? Kembali lagi, Tuhan pakai, Tuhan bilang, ya, Tuhan pakai orang yang tidak mengenal Allah untuk memberkati kita. Saya berusaha mengetuk hati Bapak Ibu. Saya berusaha mengetuk. Orang yang tidak mengenal Allah, Tuhan berkati. Bapak Ibu tahu, yang kirim ikan itu kenal Allah? Tidak. Yang kirim ikan itu kenal Allah? Tidak. Yang pertama kenal. Yang kedua tidak. Yang kirim biskuit? Tidak. Yang kirim buah? Tidak. Mereka tidak kenal Allah. Tapi Tuhan pakai mereka. Pak Herman, butuh bicara ya. Butuh bicara ya. Saya bilang jangan kau kirim terlalu banyak ini. Barusan saya bingung. Datang 30 dos. 1 dos itu mungkin beratnya 20 kilo. Ibu gembala bilang ini ikan mungkin di pasar 30.000 sampai 40.000. Kalau 20 kali 40.000 berapa Bu Retno? Jawab Bu. 20 kali 40 800.000, betul ya? Kali 30. Bapak Ibu tahu yang kirim beras itu anak Tuhan? Tidak, orang tidak kenal Allah. Om Yi, kamu bicara ya, beras habis bicara ya. Tapi saya belum digerakkan Tuhan. Masih ada, saya bilang. Tuhan pakai orang yang tidak mengenal Allah. Tapi bagaimana kita yang mengenal Allah ini? Saya berbicara ini agar supaya kita jemaat Tuhan. Hari-hari ini kan hidup penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesukaran. Jalankan hidup ini asal tulus. Kalau punya motivasi jangan, lebih baik jangan. Jalankan dengan tulus, bukan dengan apa paksaan. Saya kalau tidak disuruh Tuhan saya tidak akan bicara. Tapi kalau disuruh sama Tuhan saya bicara. Kalau tidak disuruh Tuhan saya tidak akan bicara. Karena apa? Bapa di surga itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapa di surga itu tahu kebutuhan Bu Retno besok. Tuhan tahu. Apa yang ada di dalam pikiran hati Tuhan tahu. Kebutuhan Ibu Cu Tuhan tahu. Kebutuhan ibunya Tuhan tahu. Bu Retno, sekarang saya kirim ya ini, puji Tuhan. Cinyo, sekarang saya kasih ya ini uangnya, puji Tuhan. Karena Tuhan tahu. Tuhan tahu, Tuhan gerakan manusia. Tuhan gerakan manusia. Tuhan tahu saat ini apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita.
Kalau kebutuhan kita besok, kita mau bayar cicilan pesawat, ya suruh cekurai. Durung waya pakai pesawat kok cicilan pesawat. Ya kan? Kalau belum wayanya cicil Rolls-Royce, belum wayanya cicil Rolls-Royce, kita paksa cicil Rolls-Royce, mau jadi apa? Tapi kalau untuk makan, minum, pakai pasti Tuhan tahu. Berapa minggu yang lalu waktu saya mau tutup berkat, tiba-tiba Tuhan bilang, keluarkan beras itu, kasihkan mereka. Ya saya harus nurut. Keluarkan makanan yang ada, kasihkan mereka. Saya harus nurut, tapi kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Saya harus belajar seturut dengan kebenaran firman. Bapak Ibu yang dikasihi, kita terus harus jalan dalam kebenaran. Dan kita melihat yang Tuhan pesankan kepada kita lagi di dalam ayat 33. Ada kata, tetapi, nah, dari ayat 31, 32, kita boleh renungkan baik-baik semua. Tapi ayat 33 dikatakan, tetapi, ya, dahulukan Tuhan. Jangan dahulukan yang lain-lain. Dahulukan Tuhan. Seperti pagi ini. Mungkin ada yang sudah jauh daripada Tuhan. Oh, aku sebentar lagi diajak ke sini, ke sini, ke sini. Ya, tapi Tuhan bilang, dahulukan aku untuk datang beribadah. Ibadah itu tampaknya keberkatan. Dahulukan Tuhan, jangan dahulukan yang lain. Saya kalau sudah hari Sabtu, masih pun pesta di mana-mana, saya tidak pergi. Kecuali yang sangat dekat keluarga, saya pergi. Saya pergi, tapi sesudah itu saya cepat pulang. Ya, saya cepat pulang. Saya harus dahulukan dulu persiapan-persiapan untuk Tuhan. Kalau kita mau, kalau tidak mau, ya tidak apa-apa. Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah memaksa. Dia kan ngomong di dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di depan. Engkau buka, saya masuk, saya makan bersama dengan engkau. Tapi kalau kau tidak mau, ya sudah. Tuhan bilang, dahulukan Tuhan di dalam segala segi hidup. Apapun kita harus mendahulukan Tuhan. Ini mau bilang ajaran sesat ke atau bagaimana. Pokoknya karena kita tahu Tuhan itu yang sudah datang berkorban untuk kita. Coba kalau Tuhan tidak datang, kita ini mau jadi apa? Coba hari lepas hari Tuhan kalau tidak tolong kita ini mau jadi apa? Berapa banyak orang dunia kayak wong edan di luar. Mabuk mereka. Tapi Tuhan bilang dahulukan Tuhan. Cari. Pagi-pagi ini kita datang cari Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Apa yang engkau mau daripadaku. Apa yang kau kehendaki aku harus membuat Tuhan. Inilah hidupku. Carilah Tuhan. Dan apa kebenaran. Ini kebenaran ini. Tetapi yang saya mau berbicara, carilah dulu dahulu Tuhan. Ya. Carilah dahulu Tuhan. Number one kan Tuhan. Berapa banyak orang sudah Tuhan itu nomor ke belakang. Tapi kita coba berusaha nomor satukan Tuhan. Saya berbicara ada isi loh. Kalau udah ada isi percuma. Pak, Bapak bicara tapi kok macam begini. Tapi saya mau berusaha dahulukan Tuhan. Tiba-tiba kemarin waktu kami Zoom, saya bisa berbicara sama Cifung. Fung, Sabtu ya, kamu jalankan Fung ya.
Tadi dia ngomong, Pak, saya tetap datang tetapi saya tidak bikin ini makanan. Kamu harus buat, Bu. Iya, Pak. Siap, Pak. Berarti Tuhan sudah suruh, Tuhan tahu hati dia. Ya, Tuhan tahu. Dahulukan Tuhan. Apapun. Orang tua kita tinggalkan, tidak boleh toh. Kebenaran itu kita harus, orang tua itu kita nomor satu, kan dia wakilnya Allah. Ya. Tapi ingat, kita harus tahu. Manusia itu tidak ada yang manusia sempurna. Gembala juga tidak ada semua sempurna. Kalau diarahkan kepada orang tua itu bagus, kita nurut. Harus, kita tidak boleh, kita harus nurut. Saya bilang kepada anak-anak saya, kamu kepada bapakmu, ini bukan bapak, ini gembala. Habis itu boleh bapak. Kalau kamu tidak nurut, ya itu urusan kamu. Tapi kamu nurut. Kalau kamu bisa nurut, itu berkat itu dari orang tua, itu dari gembala itu turun kepada kamu. Kan kadang zaman sekarang anak-anak ini kan keripis. Dah cocok dengan cara pemikirannya, dah cocok dengan cara pemikirannya. Ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Maka itu mari, Tuhan bilang, kita dahulukan Tuhan dulu. Jangan dahulukan yang lain. Dah iso, aku mau pergi. Ada yang urus, yang suruh sama saya. Kalau tidak gimana? Saya mau makan dari mana? Oh tidak. Kita juga harus bekerja. Kalau kita tidak bekerja, jangan kita makan. Tetapi marilah kita dahulukan Tuhan. Dan apa? Kebenaran. Kebenaran. Kebenaran yang disampaikan saat ini di dalam rumah Tuhan. Ya. Itu adalah dari Tuhan. Kebenaran itu adalah Tuhan. Dalam kebenaran itu ada banyak ajaran-ajaran. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Satu persatu kita oleh itu ajaran-ajaran Tuhan. Kita lakukan itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dikatakan di bawah sini. Maka semuanya akan ditambahkan. Saya tidak ajarkan kepada Bapak Ibu untuk memancing kepada Tuhan. Tuhan, saya datang cari engkau supaya engkau memberkati saya. Saya tidak ajarkan. Tapi marilah kita dahulu carilah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa yang kita bisa balas. Barusan hari Jumat. Capek. Bukan tidak capek. Tapi saya bilang, Ibu Gembala, kau sudah capek ya. Kau tidak usah ikut. Ayo kita pergi bersama anak-anak. Kau di rumah saja. Kau terlalu capek. Kita jalankan. Saya bisa membawa anak-anak saya. Saya bisa membawa anak-anak saya untuk pergi ke sana. Suster Christine dia bilang, Pak, Bapak tidak capek. Capek, suster. Apakah kita pergi ke sana tidak punya persoalan, masalah? Punya pergumulan. Jalan ke sana jauh. Jauh Bapak Ibu. Itu pengorbanan. Ya, tetapi satu kebanggaan kalau kita bisa melakukan ini. Karena kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Itu kebenaran, melakukan kebenaran. Kami kadang pergi ke Teresa sana. Sampai di sana kita melihat di atas itu orang-orang yang cacat, di bawah anak-anak kecil. Kami pergi, lihat video. Saya melihat sekarang banyak sudah, apalagi dapur-dapur, udah pernah lihat ya? Iya. Tapi tidak apa-apa, saya ambil alih semua. Ibu Gembala sendiri, tumpahkan, kasih. Ibu Gembala, saya bilang, Tuhan, puji Tuhan. Saya senantiasa ajak kepada Bapak Ibu. Jemaat ini saya ajak. Bukan jemaat orang yang saya ajak. Jemaat ini saya ajak.
Jemaat mau, ayo. Tidak mau, seperti apa yang dikatakan Yosua. Engkau tidak mau, saya bersama istri anak-anak akan beribadah. Saya tarik anak-anak saya. Untung anak-anak saya ini orangnya penurut semua. Untung. Mereka hidup itu tenang-tenang saja. Mereka juga jadi donatur untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu, saya berbicara ini dari lubuk hati yang terdalam. Saya ajarkan kepada jemaat. Karena ke depan ini bukan tambah hari tambah baik. Ke depan ini tambah hari tambah tidak baik. Dan firman Tuhan bilang, ketahuilah hari-hari terakhir ada begitu banyak kesukaran. Orang sudah tidak mau lagi mendapatkan pengajaran. Kebenaran-kebenaran sudah tidak mau. Mereka senang dongeng, lucu dan lain-lain. Senang yang wah besar, dilihat orang hebat. Hati-hati. Sekarang sudah kelihatan itu. Hati-hati. Sekarang sudah kelihatan. Apakah orang tidak boleh naik ke atas supaya namanya tersohor? Boleh. Tapi Tuhan izinkan sebelum kita naik ke atas, itu Tuhan izinkan proses dulu. Proses dulu. Seperti saya tadi pagi mau masuk pintu, tidak bisa masuk, remote-nya macet. Saya bilang saya harus sabar. Saya harus sabar. Saya harus sabar. Itu proses. Saya jalankan semua ini, dah gampang. Saya harus sabar. Justru melalui kesabaran ini, saya melihat setiap hari loh Bapak Ibu. Setiap hari, kemuliaan demi kemuliaan saya lihat. Tuhan ini luar biasa ya. Kadang kita sudah tidak berdaya lagi, tapi Tuhan berbuat, Tuhan ini luar biasa ya. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, dengar dengan telinga, ada dalam hati, Tuhan berikan. Itu yang Tuhan lakukan setiap hari dalam kehidupan kami. Maka itu pagi hari ini saya dorong kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mau menjalankan susah. Maka itu satu pengertian firman harus kita jelas dulu. Harus kita jelas dulu. Dan yang terakhir, Tuhan katakan di dalam ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ini Tuhan berbicara kepada 12 murid loh. Bukan kepada orang-orang yang keluar relnya Tuhan. Ini yang Tuhan berbicara kepada orang yang cinta mula-mula kepada Tuhan. Orang yang senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang yang pegang itu kebenaran di dalam hidupnya. Tuhan bilang, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ya, jangan khawatir dalam hari besok. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan mereka sampaikan. Ya. Tapi kalau kita hidup di dalam, di luarnya jalannya Tuhan, Tuhan juga tolong suruh macam begitu kan tidak. Ini Tuhan berbicara kepada 12 murid yang cinta Tuhan. Kasih mula-mula ada dalamnya. Tidak ada punya pemikiran negatif. Tidak ada punya motivasi. Dia benar-benar mengasihi Tuhan. Maka itu saya itu bersyukur. Saya jadi hamba Tuhan. Yang Tuhan izinkan saya belajar dulu. Di mana? Di satu sekolah yang kita sudah sekolah ini. Maka itu saya tidak pernah lupa gembalanya. Pertama, saya tidak pernah lupa sama Tuhan Yesus. Yang kedua, kepada gembalanya.
yang mengajarkan kepada kita. Pada waktu dia ngajar saya dapat, saya terima. Kemarin kami berbicara, Saudara Andre mengatakan, Papa, mereka itu sudah banyak mengerti firman. Dan mereka dicekoki di firman Tuhan, di sekolah yang mana Papa sekolah. Itu yang membuat dasar bagi mereka. Sehingga waktu mereka digoyang kiri kanan, mereka sudah ada dasar. Tapi kalau mereka tidak jaga baik-baik, ya sudah. Ini di luar sekarang ini lagi rame, kacau. Kami diminta besok gembala-gembala semua khusus GBI, besok rapat, kumpul dan dibicarakan oleh ketua. Sebab yang membuat barusan ini itu dari GBI juga. Dari GBI juga. Tapi kita tidak pernah pusing yang lain. Masing-masing sudah punya wadah masing-masing. Tetapi kita harus jaga. Hidup ini dijaga. Saya ini kadang, tadi pagi masih saya berbicara. Tadi malam juga si orang dokter katakan kepada saya dan dia mulai ceritakan. Karena apa? Dia tidak suka sama hamba-hamba Tuhan ini. Mereka dari agama, dari leluhur. Ya, mereka tidak suka. Jadi yang serang itu semua itu orang-orang yang tidak suka. Dari anak-anak Tuhan yang serang kiri, serang kanan, dan lain-lain. Ini sekarang, zaman sekarang banyak anak Tuhan kepahitan semua. Gembala-gembala kepahitan semua. Wah, jangan, tidak boleh. Kalau saya tidak mau kepahitan. Saya jalankan saja apa yang Tuhan mau kepada saya. Saya tidak perlu ambil pusing. Mau apa kek, saya tidak mau ambil pusing. Saya sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana di dalam pelayanan kita. Yang Tuhan berikan, saya tidak pernah mau pusing. Cuma saya hanya bisa. Semasa Tuhan berikan kesempatan untuk saya menyampaikan, saya sampaikan terus. Maka itu mari Bapak Ibu, hidup ini Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini ayat ini saya ingat sama Cicu. Betul Cicu? Saya ingat Pak Herman. Gimana Pak Herman? Mulai tanggal 25 saya udah teredak Pak Herman, jantung saya mau stop. Saya harus siapkan uang sekian banyak untuk membayar arisan-arisan ini. Saya udah tenggelam, sudah terlalu dalam. Tapi saya bilang sudah Cicu, hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahan, tapi bagaimana? Saya terus didik. Karena apa? Waktu itu dia masih cinta mula-mulanya Tuhan. Belum seperti sekarang. Saya omong masih bisa. Saya didik terus. Tanggungan yang begitu besar. Sekian ratus juta. Saya bilang sudahlah. Serahkan sama Tuhan. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahan. Tapi orang tua ini bilang, bagaimana Pak? Serahkannya bagaimana? Logika memang tidak mungkin. Tetapi kita melihat hari lepas hari, hari lepas hari. Tuhan memakai siapa? Depositonya Bapak Samuel. Bukan Samuel Eksan, Samuel Karto. Dipindahkan semua kasih kepada Ibu Cu. Dengan cara apa? Tuhan memakai mulut saya untuk bicara kepada dia. Ibu Cu, haleluya Pak, terima kasih Pak. Haleluya Pak, terima kasih.
bisa menutup semua. Bukan Tuhan buang dari atas, tidak. Tapi Tuhan pakai Pak Karto. Dan sesudah itu selesai, Tuhan panggil Pak Karto pulang. Selesai. Setiap tanggal 25, karena harus membayar arisan tanggal 1. Hati-hati yang main-main arisan di gereja ya. Ya. Tapi kalau arisan kecil-kecil untuk persaudaraan tidak apa-apa. Tapi kalau arisan besar-besar karena hidup tidak cukup buka arisan, hati-hati. Bingung, harus bayar sini, bayar sana setiap minggu. Belum ada, gemetar, takut kan. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Waktu itu dia masih cinta mula-mula. Tuhan buka jalan. Apakah sampai sekarang dia masih ingat kebaikan Tuhan? Coba tidak kebaikan Tuhan, Tuhan izinkan. Tuhan tidak izinkan ketemu kepada gembala yang ada di sini yang berusaha membuka jalan. Mungkin Cicu sekarang udah ada karuan-karuan. Karena apa? Kemakan pikiran. Mungkin jantungnya bisa-bisa tercopot. Copot. Betul tak Cicu? Berat ya waktu itu. Tapi Tuhan selesaikan. Kadang kita manusia lupa. Kadang kita manusia lupa kebaikan Tuhan kepada kita. Kadang kita manusia lupa kebaikan manusia kepada kita. Saya ini mau berusaha. Saya ingat sampai sekarang. Tidak saya lupa. Guru saya ngajar. Coba kalau tidak, saya tidak bertemu di sana, saya tidak tahu jadi apa. Saya ingat almarhum Ibu Fang-Fang. Saya tidak punya kendaraan. Dia bawa itu kendaraan kasih saya pakai. Saya ingat. Saya ingat masih pun 2-3 hari. Saya tidak punya kendaraan. Saudara Ciang bawa, suruh pakai. Masih pun 1-2 hari disuruh ambil pulang. Saya ingat kebaikan-kebaikan anak-anak Tuhan yang ada. Sampai sekarang saya ingat. Saya tidak mau lupa. Kalau saya lupa berarti saya bukan manusia. Ya, saya lupa kebaikan. Saya ingat sampai sekarang. Ibu almarhum, Ibu Fang-Fang. Dulu saya tidak punya kendaraan. Dia kasih demi Avanza datang. Kok pakai kok. Dia naik dia punya mobil. Apa namanya yang biru itu. Panther. Saya ingat. Ibu Greta pernah omong. Saya ingat Fang-Fang punya baik. Maka itu kalau saya jual makanan. Devina makan pray, tidak usah bayar. Cuma sekarang udah tidak jual makanan lagi. Ya. Tapi di sini kita melihat, kita kalau mau jadi manusia yang disenangi Tuhan, ayo kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat. Dia buat melalui siapa? Buat melalui manusia-manusia yang ada. Ingat. Jangan kita langsung lupa, tidak boleh. Kalau kita lupa, apa yang kau tabur itu kau tuai. Coba kita belajar, ini ajaran kebenaran. Apa yang kau tabur itu kau tuai. Jadi kita harus ingat betul-betul, iya ya. Saya ingat dulu, masih ada waktu sedikit. Ada jemaat yang datang. Dia punya utang itu 4 miliar lebih. Badannya besar sudah. Karena saking stres. Tapi Tuhan izinkan ketemu. Ya. Dan di situ kita melihat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa.
Utang dia di satu tempat 600 juta. Utang di sini 500 juta. Utang di sini 1 miliar lebih. Utang di sini sekian ratus juta. Hitung-hitung kalau saya tidak salah 4 miliar lebih. Waktu dia datang sama saya doa malam, selesai saya geret sama dia masuk di kantor. Itu yang saya mau. Dan disitulah saya mulai bimbing dia. Saya mulai bimbing dia. Gimana Pak cara bayarnya ini, gimana Pak? Sampai dia punya pacar pada waktu itu, dia utang. Pacarnya saja dia utang 100 lebih juta. Gimana cara bayarnya? Dan pada waktu itu pacarnya kejar sama dia. Dia tidak bisa bayar. Tapi waktu itu dia punya aset. Nah, aset itu harus dijual. Tapi bagaimana waktu dijual rumah ini nama orang lain? Bagaimana caranya? Tapi Tuhan bisa buat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, dan rumah itu bisa laku tanpa surat. Kan aneh. Dan di situ Tuhan mulai selesaikan. Ya, melalui siapa Bapak Ibu? Melalui Tuhan. Tuhan pakai siapa? Pakai hamba Tuhan ini. Saya bilang, ingat kebaikan Tuhan. Jangan kamu lupa. Sampai orang yang dia ambil dana-dana itu sekian banyak, yang dia hutang semua, orang itu bisa impaskan semua. Ngerti impas? Lunas semua. Dengan cara apa? Ya Tuhan yang kasih lunas. Apakah dia datang dia bayar sekian beratus juta? Tidak. Tuhan yang lunaskan semua. Tuhan lupakan semua itu. Kadang kita lupa jadi manusia. Maka itu saya jadi gembala. Saya ingatkan. Kita jadi anak Tuhan tidak boleh. Sebab kalau kita lakukan begitu, ada satu saat kita akan tuai. Kalau kita tuai itu sakit loh. Kalau kita tuai itu sakit, tidak enak. Tidak enak. Maka itu Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan kita lupakan. Tapi akhir zaman ini manusia sudah banyak sudah lupa. Dia sudah tidak mau. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Jangan. Kita masih ada di berjemaat, kita masih digembalakan. Saya jadi gembala, saya coba berbicara kepada Bapak Ibu. Saya coba berbicara. Saya ingatkan lagi, saya coba korek lagi. Supaya kita tetap ada di dalam kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Semua akan ditambahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo jalankan hidup ini. Saya tutup dengan satu kesaksian. Beliau ada dengar sekarang, Bapak Daniel. Pada waktu dia sakit, anaknya perempuan semata wayang ini ngomong begini, Papa sakit, stroke. Aduh, saya selesai doa pagi, semua saya atur. Sudah atur semua. Dan dia mulai jalankan. Dan pada waktu itu bingung. Masuk di rumah sakit DR Stotomo bagaimana caranya. Tetapi saya ingat satu. Beliau adalah orang yang nurut taat. Saya harus lakukan. Saya ingat ya, istrinya melakukan semua itu. Saya ingat. Dan saya tahu saya sebagai gembala harus memperhatikan, saya harus di depan, mereka harus di belakang. Singkat cerita, mereka sudah harus masuk dan di situ Tuhan kasih hikmat
Dan saat itu malam juga dia masuk. Bisa masuk. Dari pagi sampai sore. Habis itu malam dia masuk. Anaknya udah lari kiri, lari kanan. Pergi ke rumah sakit ini, pergi ke rumah sakit ini. Bicara yang tidak ada condongnya. Masuk rumah sakit ke sini, bayar uang sekian banyak, baru bisa masuk. Ini harus ICU dan lain-lain. Tapi Tuhan itu tolong. Dan singkat cerita masuk, selesai. Kita lihat keadaan. Memang kalau kita pikir-pikir, ya apa ya, bagaimana dia harus begini. Mau melangkah ke depan, tentu kita berusaha supaya kasih perawatan yang lebih baik. Kok di rumah sakit dilepas begitu saja dan lain-lain. Tapi singkat cerita, di situ Tuhan tolong. Dan pada satu saat mereka katakan, Pak, bagaimana kita pindahkan dia ke rumah sakit ini dan lain-lain. Biayanya berapa besar? Ya, itu membutuhkan ratusan juta. Ratusan juta. Nah, pada waktu itu anak semata wayang punya deposito waktu itu ada 100 juta aja ya. Haleluya. Dia mau korbankan untuk. Saya katakan, saya ingat kebaikan. Kebaikan daripada Pak Daniel, kebaikan daripada almarhum